Di Selamat siang. Saya di sini aduh. Selamat siang. Saya di sini akan menjelaskan perancangan enterprise arsitektur untuk sistem peminjaman barang menggunakan QR. Di sini saya anggota kelompoknya ada Nur Salim dengan NIM 8252400045 dan saya sendiri Faiz Arkan dengan NIM 8252400156. Dan yang terakhir ada Maria Teresia Wulandari dengan NIM 8252401660. Langsung saja masuk. Di sini kita ke latar belakangnya dulu. Jadi latar belakang dari permasalahan ini adalah dalam dunia pendidikan dan organisasi non-komersial, sistem peminjaman barang masih banyak dilakukan secara manual. Prosedur ini menggunakan formulir kertas dan pencatatan sederhana, sehingga berisiko menimbulkan keterlambatan, kesalahan input, dan bahkan kehilangan data. Dengan berkembangnya teknologi, dibutuhkan inovasi dalam pengelolaan aset agar lebih efisien dan akurat. Teknologi QR Code dan perangkat berbasis Android menjadi solusi karena dapat meningkatkan kecepatan identifikasi dan fleksibilitas penggunaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi yang didesain secara terstruktur dengan pendekatan enterprise arsitektur menggunakan kerangka kerja TOGAF. Tujuan dan metodologinya. Utama tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem peminjaman barang yang terintegrasi dengan teknologi QR Code untuk identifikasi barang dan platform Android sebagai media interaksi pengguna. Metode yang digunakan adalah pendekatan Enterprise Architecture atau EA dengan menggunakan framework TOGAF. TOGAF membagi sistem ke dalam 4 domain utama, yaitu bisnis, application, data, dan teknologi arsitektur. Selanjutnya, model pengembangan sistem yang digunakan adalah model waterfall yang mencakup analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Selanjutnya ada penjabaran domain TOGAF. Bisnis arsitektur mencakup proses bisnis seperti registrasi, login, proses peminjaman, dan pengembalian barang, manajemen barang oleh admin, serta pemantauan riwayat transaksi. Application arsitektur mengembangkan aplikasi Android dengan fitur utama seperti autentikasi, pengguna Android dengan fitur utama seperti autentikasi pengguna, pemindaian QR Code, pengelolaan peminjaman dan pengembalian barang, serta manajemen data barang. Selanjutnya, data arsitektur menyimpan informasi dalam struktur tabel user, barang, dan transaksi yang semuanya diolah melalui Firebase Real-Time Database. Teknologi arsitektur menggunakan Android Studio untuk pengembangan aplikasi, Firebase sebagai back-end, serta QR Code library untuk mendukung pemindaian barang. Dan ada implementasi diagram EA. Diagram EA menggambarkan keterhubungan antar domain. Dalam bisnis arsitektur terdapat dua aktor utama, yaitu admin dan user yang terlibat dalam proses registrasi, login, peminjaman, pengembalian, manajemen data, dan riwayat transaksi. Pada aplikasi arsitektur, aplikasi Android memiliki modul-modul seperti login, pemindai QR Code, dan sistem manajemen barang yang saling terintegrasi. Data arsitektur memanfaatkan Firebase untuk menyimpan informasi pengguna, barang, dan transaksi secara real-time.
Teknologi arsitektur mengintegrasikan perangkat Android dengan kamera, koneksi internet, serta back-end Firebase agar mendukung operasional sistem secara mobile dan efisien. Sini ada proses bisnis sistem. Proses bisnis utama sistem ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, pengguna melakukan registrasi dengan memasukkan data pribadi. Setelah akun terbentuk, pengguna dapat login ke sistem. Selanjutnya, pengguna dapat melakukan peminjaman barang dengan cara memindai QR code yang terdapat pada barang. Sistem akan mencatat bahwa barang tersebut dalam status dipinjam. Begitu juga sebaliknya pengembalian barang. Pengembalian barang dilakukan dengan menekan tombol kembalikan dan status barang akan diperbarui menjadi tersedia. Admin memiliki wewenang untuk menambah atau admin memiliki wewenang untuk menambah atau mengedit data barang serta melihat laporan riwayat transaksi peminjaman untuk tujuan monitoring dan pengelolaan. Jadi kesimpulannya adalah rancangan sistem peminjaman barang berbasis QR Code dan Android menggunakan pendekatan Enterprise Architecture atau EA dengan framework TOGAF memberikan struktur yang jelas dan efektif. Sistem ini mampu meningkatkan efisiensi operasional, akurasi dalam pencatatan, serta fleksibilitas dalam pengelolaan aset karena dapat diakses melalui perangkat mobile. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian menunjukkan bahwa penerapan enterprise arsitektur dapat menyelaraskan antara kebutuhan bisnis dan solusi teknologi, sehingga sangat cocok untuk digunakan di institusi pendidikan maupun organisasi non-komersial lainnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih.